Partai North London Derby antara Arsenal melawan Tottenham Hotspur selalu tidak pernah mengecewakan. Partai ini selalu menyuguhkan pesta gol, dan itulah yang kita dapatkan, skor 2-2. Kedua tim memulai partai dengan perasaan tegang, terutama Spurs yang bermain tandang melawan Arsenal. Arsenal melakukan jebakan-jebakan pressing di area-area sentral, di mana mereka mengundang pemain Spurs untuk menerima bola di area sentral, dan ketika mereka menerima, pemain Arsenal langsung sergap melakukan pressing di area-area ini. Dengan strategi seperti ini, sangat terlihat Pape Matar dan Yves Bissouma tidak nyaman di area sentral dan beberapa kali kecolongan bola di posisi penting seperti ini. Dan perasaan ketegangan ini pastinya ada pengaruh yang sangat buruk untuk kedua klub. Kedua klub tentunya datang ke pertandingan ini dengan rekor sangat bagus di Premier League, dan pastinya mereka itu tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Tapi karena perasaan tegang seperti ini, itulah yang terjadi. Spurs dengan Cuti Romero, dia membuat dua kesalahan fatal. Satu on goal yang sangat tidak beruntung. Kalau saya lihat, tembakannya Bukayo Saka itu sudah melenceng, tapi dengan bantuan arahan dari Romero, bola berhasil bersarang di gawang Spurs. Dan di babak kedua, dia juga sudah menghandle bola di kotak penalti, yang akhirnya penalti tersebut berhasil dikonversi oleh Bukayo Saka. Dan gak cuma Spurs aja, Jorginho, dia juga merasakan ketegangan yang luar biasa di babak kedua ketika dia dikasih tanggung jawab untuk menggantikan Declan Rice. Pastinya kehilangan Declan Rice ini adalah sebuah kehilangan besar untuk Arsenal, dan sebagai pemain pengganti di partai sebesar ini, Jorginho pastinya mengalami tekanan yang sangat besar, dan itulah yang terjadi. Ketika dia pegang bola terlalu lama dan langsung direbut oleh James Maddison, yang akhirnya berujung menjadi golnya Son Heung-min. Skor 2-2. Kalau saya lihat, siapa yang lebih senang mengambil 1 poin dari partai ini, saya bilang adalah Spurs. Karena seperti yang kita ketahui, rekor mereka di Emirates Stadium itu termasuk salah satu rekor terburuk ya untuk klub manapun juga. Kelihatannya Spurs ketika masuk ke partai ini, mereka itu seperti ada perasaan inferior terhadap Arsenal. Tapi Spurs bermain sangat bagus, dan Arsenal menunjukkan respect-nya ke Spurs. Mungkin terlalu banyak respect yang diberikan oleh Arsenal di partai ini, dan juga Mikel Arteta. Itu aja yang saya agak ragu dari strategi atau mindset dari Arteta di partai-partai besar, karena ini bukan kali pertamanya Arteta bermain sangat pasif. Sebelumnya melawan Manchester United, Arteta juga memilih strategi di mana Arsenal itu lebih membiarkan Manchester United mengolah bola dan memberikan possession ke mereka. Pastinya dengan memberikan bola seperti ini, waktu pun juga habis terbuang, di mana mereka bisa menggunakan waktu itu untuk mencoba mencetak gol penentu. Dan itulah yang terjadi di partai kali ini. Arsenal memberikan bola, memberikan respect ke Spurs, dan mereka baru mencoba untuk mencari gol ketiga ketika waktu sudah memasuki masa injury time. Mungkin ini adalah strategi yang cukup bagus dari Arteta. Mungkin ini adalah strategi yang sangat pintar, di mana Arteta itu tidak menginginkan bola terlalu banyak. Karena seringkali memegang bola terlalu banyak itu bukan berarti membawakan kemenangan. Malah bermain possession football bisa memberikan lawan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jadi itulah yang dilakukan oleh Arteta. Ini mungkin adalah strategi Arteta melawan klub 6 besar, di mana dia itu lebih menginginkan memberikan bola ke lawan dan mencoba untuk melakukan counter pressing dan melakukan serangan balik ke tim-tim tersebut. Tapi ya, seperti yang saya bilang ini, dengan strategi seperti ini,
Mereka menghabiskan waktu yang mereka bisa gunakan untuk mencoba mencari gol penentu. Dan pastinya, dengan skor seri seperti ini adalah 2 poin yang terbuang. Ya. Seperti yang kita ketahui, Manchester City itu sangat sulit dikejar. Dan pastinya, hasil seri dari Arsenal ini adalah merupakan 2 poin yang terbuang, yang sangat penting. Dan terlebih lagi untuk kedua tim di partai sebesar ini. Pastinya mereka itu melihat ke arah pemain-pemain kunci untuk memberikan perbedaan. Saya lagi membicarakan Martin Odegaard. Di mana dia di pertandingan kali ini? Dia kelihatannya seperti mengumpet di partai kali ini. Sangat beda dengan lawannya, James Maddison. Sebelum pertandingan ada banyak debat. Siapa nomor 10 yang lebih bagus antara Maddison dan Martin Odegaard. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya, James Maddison memberikan 2 assist dan Martin Odegaard 0. Dan dari segi permainan, Maddison, dia lebih mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ketika dia melihat Pape Matar Sarr dan Bissouma sangat tidak nyaman menerima bola di area-area sentral tersebut, James Maddison langsung mengambil inisiatif dan langsung menawarkan diri sebagai target umpan. Ini sama sekali saya tidak melihat dari Martin Odegaard. Di babak pertama dia tidak kelihatan memberikan pengaruh apapun, dan di posisi seperti ini dia itu terlihat seperti Kai Havertz, ya, yang semakin menciut. Di posisi di mana dia harus lebih memberikan pengaruh, dia harus bisa lebih menawarkan diri, ya, untuk mencoba untuk ngedrop deep dan membantu possession football dari Arsenal. Tapi saya tidak melihat dari Martin Odegaard. Dia tetap bertengger di posisi nomor 10-nya dia itu. Dan gak cuma di posisi nomor 10. Di partai sebesar ini pastinya membutuhkan striker yang sangat-sangat tajam. Karena kita tahu, di partai besar, mereka itu bermain sangat tertutup. Dan pastinya, peluang-peluang yang terciptakan itu sangat minim. Peluang-peluang yang jatuh harus bisa langsung dikonversi. Dan itulah yang dilakukan oleh Son Heung-min di pertandingan kali ini. Hanya dari 3 tembakan total, dia bisa melesatkan 2 gol. Sangat klinis sekali. Gol pertama, ya, James Maddison menerima bola di sayap kiri dan melakukan crossing ke arah Son Heung-min. Dan Son Heung-min, dia dikepung oleh Declan Rice dan 1 center back lagi. Kalau nggak salah, William Saliba. Dan dia harus menembak dengan first touch dengan kaki kiri. Kaki lebih lemahnya Son Heung-min. Dan dia sangat klinis, sangat akurat. Bola langsung masuk ke gawang David Raya. Dan di gol kedua, Maddison merebut bola dari Jorginho. Bola dilepas ke Son Heung-min. Dan dia itu sangat klinis, sangat jelas apa yang dia ingin lakukan. Dia nggak pegang bola terlalu lama. Hanya butuh 1 sentuhan saja. Dan langsung diarahkan ke pojok gawang David Raya. Raya tidak ada kesempatan sama sekali. Performa yang sangat klinis dan dingin dari Son Heung-min di depan gawang Arsenal. Tapi, apakah kita bisa mengatakan hal yang sama untuk Arsenal? Mereka tidak ada striker setajam Son Heung-min. Itu saja yang sangat disayangkan oleh Arsenal. Mungkin di bursa transfer kali ini, mereka tidak mendatangkan 1 striker tajam lainnya. Gabriel Jesus adalah pemain penyerang yang sangat bagus, ya, yang membuat permainan Arsenal itu lebih mengalir. Tapi kalau kita membicarakan spesifik tentang ketajaman seorang striker, saya tidak bisa melihat Gabriel Jesus itu menempati posisi di top 20 striker saat ini. Dan kita juga harus membicarakan kesalahan fatalnya dari Jorginho. Saya agak sedikit merasa simpati untuk Jorginho karena tidak mudah untuk langsung dilempar ke partai sebesar ini menggantikan Declan Rice yang memiliki peran sangat besar menjadi punggawa lini tengah. Jorginho masuk ke babak kedua dengan tekanan yang sangat besar. Dan itu sangat terlihat
ketika dia pegang bola terlalu lama dan langsung direbut oleh James Maddison yang akhirnya berujung menjadi golnya Son Heung-min menjadi skor 2-2. Saya ada sedikit simpati karena saya lihat ini bukan spesifik kesalahannya Jorginho, karena pemain-pemain Arsenal di sekitarnya juga tidak menawarkan dirinya untuk menerima bola. Sangat penting. Jadi pastinya Jorginho bakal dikambing hitamkan di pertandingan kali ini. Tapi kita harus melihat pemain-pemain Arsenal lainnya itu juga terlalu pasif, tidak membantu Jorginho. Tapi hasil 2-2 ini bukan saja kesalahan dari Arsenal, tapi Spurs juga memberikan pernyataan besar. Mereka mendapatkan skor 2-2 ini mengartikan seperti kemenangan ya di partai Emirates Stadium ini. Pastinya Arsenal lebih menginginkan 3 poin daripada Spurs, dan Spurs pastinya akan pulang dengan perasaan sangat puas dengan skor 2-2. Bukan cuma dari hasil seri aja, tapi bagaimana mereka bisa mengambil hasil seri tersebut. Mereka bermain dengan sangat bagus. Mereka ada yang diperkirakan mereka akan bermain lebih bertahan melawan Arsenal. Tapi di pertandingan kali ini yang lebih mengejutkan, mereka malah yang lebih berinisiatif bermain possession football daripada Arsenal. Arsenal malah mengundang, ya. Tapi Spurs malah tidak ketakutan dengan jebakannya Arsenal ini. Mereka malah mengambil kesempatan ini untuk mencoba memberikan otoritasnya mereka di pertandingan kali ini. Dan gak cuma dari beautiful football saja, tapi bagaimana mereka bisa mengonversi peluang-peluang yang terciptakan menjadi gol. James Maddison, ketika dia menerima bola, dia langsung tahu bagaimana bisa langsung memanfaatkan situasi itu dan mencoba untuk melesatkan umpan-umpan manis ke Son Heung-min. Son Heung-min juga, ketika dia menerima kesempatan-kesempatan yang sangat minim di partai sebesar melawan Arsenal ini, dia kelihatan tidak tegang. Dia sangat kalem, sangat berpengalaman di situasi seperti ini. Dia sudah mengalami situasi-situasi ini sudah beberapa kali. Dia adalah pemain veteran. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ketika dia menerima 3 tembakan, 2 dari 3 tembakan tersebut langsung berbuahkan menjadi gol. Kelihatannya dengan kehilangannya Harry Kane, ini seperti tidak ada Harry Kane, no problem. Karena ada Son Heung-min. Kelihatannya Son lebih menikmati ya perannya dia tanpa Harry Kane. Tapi kita juga harus memberikan pujian ke Destiny Udogie. Back kiri Spurs ini sangat muda, tapi dia memiliki potensi untuk masa depan yang sangat cerah. Dia kelihatannya memulai pertandingan dengan perasaan sangat tegang dan langsung mendapatkan kartu kuning. Pastinya dengan kartu kuning ini memberikan perasaan was-was yang lebih ya ketika menghadapi Bukayo Saka di area lapangan tersebut. Dan itulah yang terjadi ketika Saka berhasil mencetak gol pertamanya dia. Udogie yang seharusnya main marking Saka, dia kelihatannya terlalu was-was dan akhirnya mundur terus. Karena dia tahu kalau dia melakukan foul yang tidak perlu, dia bisa mendapatkan kartu kuning kedua. Dan akhirnya Saka diberikan ruang terlalu banyak untuk bisa memberikan tembakan lengkung. Tapi sejak itu, Destiny Udogie langsung bersinar. Dari segi pengolahan bola, dia sangat matang, sangat dewasa. Dia tahu kapan harus melakukan dribble dan kapan harus memberikan operan. Dia seringkali membawa bola ya di area yang sangat sempit di posisi sayap kiri. Dan saat itu juga di-marking oleh pemain Arsenal. Dan kelihatannya dia itu sudah memasuki ke cul-de-sac atau jalan buntu. Kelihatannya tidak ada jalan keluar untuk Destiny Udogie. Tapi Udogie tetap bermain santai, bermain sangat kalem, dan dia hanya memutarkan badan, dan dia langsung bisa keluar dari situasi terpojok seperti itu. Sangat dewasa, sangat jernih dalam pikiran. Ini adalah pemain yang harus kita pantau dalam beberapa tahun ke depan ini. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang pertandingan kali ini. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih like dan subscribe seperti biasa.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.